Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kamis 15 Oktober 2020. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan hari ini dan mendengarkannya, mari kita siapkan hati dengan berdoa. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Semoga kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Injil Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama merenungkannya. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memperingatkan dan mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena kemunafikan mereka. Sungguh pun menyadari hal tersebut, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukannya mengubah diri, tetapi malah ingin menangkap dan menyingkirkan Yesus dengan berbagai cara dan upaya. Anak-anak yang hebat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah ditegur oleh seseorang, misalnya oleh ibu atau ayah kita, oleh kakak, atau
oleh suster Bapak Ibu guru kita karena telah melakukan suatu kesalahan. Namun terkadang walaupun menyadari teguran tersebut dan kita sadar bahwa kita memang salah, tapi kadang sikap egoisme kita lebih kuat. Pada saat seperti ini, kita tidak mengindahkan teguran mereka. Malah terkadang kita membenci mereka, menganggap kitalah yang benar, tanpa mencari tahu kenapa saya ditegur. Terkadang kita malah sibuk membuat berbagai alasan untuk menutupi kesalahan yang telah kita perbuat. Seharusnya kita bisa bertanya dalam hati kita masing-masing, ada apa dengan saya sehingga saya ditegur? Setelah itu kita bisa menyadari kekeliruan kita dan kita bisa merubah diri. Anak-anak Tuhan yang hebat, sifat itulah yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus menampilkan sikap orang Farisi dalam menanggapi teguran yang Yesus berikan. Kita adalah anak Tuhan, bukan orang Farisi. Maka kita harus berbuat sesuai ajaran Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mari kita merefleksikan diri. Kita lihat diri kita. Kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita menyadari kesalahan yang telah kita perbuat? Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, mari kita tutup renungan harian hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu untuk kami. Hari ini kami telah mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami bisa menjalankan ajaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.